Selamat malam. Kita melanjutkan renungan kita pada pekan suci ini, Minggu Sengsara. Kita mendengarkan dan menyaksikan gambar hamba Yahweh yang kedua dari Yesaya 49. Kita sudah mengatakan ada 4 hidung Yesaya tentang hamba Yahweh yang menderita. Yang pertama sudah kita lihat kemarin, Yesaya 42. Hari ini Yesaya 49. Yang kemarin mengenai pribadi dari hamba Yahweh. Yang hari ini mengenai tugas dan misinya. Ternyata misi dari hamba Yahweh bukan hanya untuk orang-orang Israel, tapi untuk seluruh manusia, untuk seluruh bangsa. Maka firman Tuhan hari ini dimulai dengan dengarkanlah, hai pulau-pulau, perhatikanlah hai bangsa-bangsa yang jauh. Ini merupakan jangkauan dari tugas dari hamba Yahweh yang menderita ini. Misinya bukan hanya untuk orang Israel, untuk suku tertentu, untuk bangsa tertentu saja, tapi untuk seluruh bangsa manusia. Yang namanya manusia itu dijangkau dan disapa oleh hamba Yahweh dan diberi contoh dan teladan oleh hamba Yahweh. Kemarin kita melihat pribadinya yang lemah lembut. Hari ini kita melihat misinya yang luas untuk seluruh bangsa. Dia mau membawa keselamatan bukan kepada manusia satu orang, tapi kepada kita semua, seluruh bangsa, seluruh dunia, seluruh manusia, dari yang pertama lahir sampai yang terakhir lahir ke dunia, mendapat keselamatan dari sengsara Tuhan. Dia bersengsara dan berbuat untuk semua manusia. Dia menderita untuk kita semua. Tidak ada kita mengatakan dia generasi lampau, dia sudah lewat. Tidak begitu. Dia untuk bangsa manusia semuanya. Semua yang namanya manusia mendapat keselamatan dari pekerjaannya. Dia benar-benar juru selamat bagi kita manusia. Maka kita menghormati Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Kita menyebut dia Immanuel bagi kita juga, karena kita membutuhkan dia, seperti dia benar-benar merindukan kita. Kita hari ini mendapatkan contoh dan teladannya sebagai Mesias yang benar-benar mau membuat sesuatu keselamatan, membawa keselamatan untuk bangsa manusia itu. Dia benar-benar menyadari tugasnya bukan untuk orang Israel, tapi untuk kita semua. Maka kita menyambut dia juga sebagai juru selamat kita. Dan ternyata kita merayakan Paskah pada tahun ini lagi sebagai rakyat Yesus yang mau menyambut dia sebagai juru selamat kita. Dalam Injil kita menyaksikan bahwa Tuhan pelan-pelan pada masa sengsaranya mulai menyatakan siapa-siapa pemeran utama dalam sengsaranya ini. Yudas Iskariot menjadi orang yang benar-benar memberikan suatu teladan yang menentukan pada saat itu. Ia benar-benar mau berkhianat pada Yesus, menjadi contoh dalam persaudaraan, bahwa dalam persaudaraan tidak selalu semua lega satu sama lain, tapi biasa saja ada satu orang, 2 orang yang berkhianat pada persaudaraan itu. Ini mesti kita alami juga dalam hidup tiap hari. Sekarang juga dalam masa ini, dalam perpolitikan, kita melihat juga bahwa ada saat dimana bersama-sama memperjuangkan sesuatu, tapi datang saatnya juga ada penolakan dan ada pertikaian antara sesama yang dulunya bersekutu sekarang menjadi musuh satu sama lain. Hal ini menjadi lazim dalam pergaulan politik, pertentangan di masyarakat kita terjadi karena soal begini. Maka ini menjadi soal
bagaimana kita mempertahankan konsistensi kita satu sama lain, mempertahankan bagaimana kita betul-betul berjuang satu sama lain, membela satu sama lain, mau tetap satu sama lain, bersaudara bersatu dalam satu tugas. Tidak bisa dalam satu tugas itu ada saat bersama-sama, datang saat juga berlawanan, datang saat kita mau bersatu dan bersama-sama maju untuk tujuan kebaikan. Ini yang Yesus mau pada hari ini kita menyaksikan. Dan dalam para muridnya, dia mengatakan bahwa ada yang akan mengkhianati dia. Yudas Iskariot kelihatan sebagai orang yang berkhianat, orang yang menyangkal persaudaraan itu, orang yang mencari untung sendiri, mencari kepentingan sendiri, mencari kesenangan sendiri, mencari motivasinya sendiri. Ini tidak bisa dalam persaudaraan. Malah kita belajar dalam sejarah Yesus ini supaya jangan sampai terulang dalam hidup kita. Jangan sendiri, terutama kita sendiri menjadi pengkhianat di antara persaudaraan yang kita jalankan tiap hari. Semoga demikian. Amin. Tuhan Bapa yang baik, kami merenungkan hari kedua ini, hari sengsara Tuhan. Kami mendapatkan contoh dari hamba Yahweh yang menderita, hamba-Mu yaitu Yesus yang menderita bagi kami. Dia mendapat tugas bagi seluruh dunia, tapi seluruh dunia juga menolak dia. Kami percaya bahwa Dialah juru selamat kami. Walaupun dalam hidup kami ada saat-saat di mana kami juga perilaku kami menunjukkan bahwa kami menolak dia. Kami selalu juga saat-saat di mana kami menyangkal dia dalam sikap dan perbuatan kami. Ampuni kami dalam dosa-dosa penyangkalan kami, dan tariklah kami kembali untuk setia kepada Yesus sebagai juru selamat kami yang hidup dan bertakhta bersama Dikau dalam kesatuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin.